Apakah hukumnya kunut subuh? Bolehkah seorang makmum kunut? Ini sudah sering ditanya. Kunut teman-teman sekalian. Kalau imamnya kunut, antum kunut. Ini khilaf diantara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mendhaifkan hadis tentang kunut subuh, Imam Syafi'i menghasankannya, gitu kan? Dan keduanya ulama besar nih. Duanya ulama besar. Dan pernah Imam Ahmad ditanya, waktu itu Imam Ahmad ini pernah jadi muridnya Imam Syafi'i ya. Setelah mereka jadi bubar, maksudnya bukan bubar, berpisah maksud saya ya, berpisah. Imam Syafi'i tinggal di Mesir, Imam Ahmad tinggal di Irak, maka murid-murid Imam Ahmad menjalankan banyak yang disampaikan oleh beliau sebagai fatwa. Lalu sempat muridnya bertanya, "Hai Imam, kalau kami sholat di belakang orang-orang yang madhab Syafi'i, apakah kami kunut?" Kata Imam Ahmad, "Kalau kau tidak mau kunut, jangan ikut sholat." Artinya harus kunut. Hormatin orang itu, karena ini hadis masih diperselisihkan tapi hadisnya ada. Beda hadis maudhu ya, hadis bohong, itu baru lain. Gitu kan? Tapi kalau antum mau ngamalin sementara antum sendirian, antum sholat, memang orang jamaah sudah faham, antum jadi imam, silakan, juga nggak masalah. Jadi orang bisa saling menghormati, gitu kan? Tapi yang jelas khusus untuk kunut yang tidak diperselisihkan adalah kunut witir. Ini sayangnya di Indonesia kita tinggalin, kita kalau terawih jarang kunut, biasanya 10 terakhir baru kita kunut. Itu di Masjid Haram tuh tiap malam mereka kunut. Karena memang hadis yang sahih tidak diperselisihkan adalah kunut di witir. Dengan bacaan kunut yang sama ya. Bacaan kunut yang sama, cuma ditambahkan dengan doa-doa. Dan juga perlu kita luruskan sekalian, teman-teman sekalian. Ada sebagian orang yang menyebarkan kalau kunut itu di tengah-tengah harus menghilangkan suara. Ini sama sekali tidak ada panduannya. Jadi kunut baca-baca semua sekalian. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai habis ini mereka kecilin suara. Kalau ditanya kenapa, mereka juga nggak punya jawaban. Gitu kan? Jadi semua saya jangan baca kunut semua sekalian. Karena itu kan memang disunnahkan oleh Nabi SAW. Apakah kunut subuh itu ada dalilnya? Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, "Wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu ajma'in. Apakah mereka kunut subuh?" Dijawab oleh bapaknya, "Ai bunayya muhdatsun." Wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda, bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasa'i dijelaskan, "Ai bunayya bid'atun." Wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus kita ulang-ulang sampai 10 kali nggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah membaca li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus sebanyak-banyaknya. Bab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut. Kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, nggak boleh kita ikut bedanya. Jelas? Kunut subuh. Memang terjadi ikhtilaf di sini. Apakah itu sunnah ataukah bid'ah? Ataukah sebatas tidak disyariatkan? Ada 3 pendapat. Imam Syafi'i sunnah, dalilnya hadis. Lam yajar Rasulullah SAW yaknut fi salatil fajr hatta faraqad dunya. Senantiasa Rasulullah kunut subuh sampai meninggal dunia. Jumhur mengatakan enggak. Perbedaan pendapat Imam Syafi'i dengan jumhur gara-gara satu orang perawi. Di dalam sanad hadis itu ada seorang perawi yang bernama Isa bin Mahan. Ya, Abu Ja'far Ar-Razi. Sebagian ulama menganggap ia thiqah seperti Yahya bin Ma'in, Ali ibn Madini gurunya Imam Bukhari, Al-Fallas termasuk Imam Syafi'i. Atas dasar karena mereka menganggap itu perawinya thiqah, hadisnya sahih, maka amalannya sunnah. Jumhur mengatakan Abu Ja'far lemah. Dan ini pendapat Abu Zur'ah, Imam Bukhari, Imam Ahmad dan banyak lagi ulama yang lain. Mengatakan Abu Ja'far buruk hafalannya. Gara-gara berbeda pendapat dalam menilai seorang perawi, terjadi apa?
perbedaan pendapat, Pak, menilai hadis tersebut. Paham nggak, Pak? Jadi ini berhubungan dengan masalah penilaian seorang perawi. Sementara tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis si fulan lemah. Ada? Untuk menilai seorang perawi ini lemah atau tidak sesuai dengan apa? Penelitian terhadap perawi tersebut. Yang satu meneliti mengatakan thiqah, yang satu meneliti yang mengatakan lemah. Walaupun saya lebih condong pada pendapat jumhur yang melemahkan. Karena kaidah jarh wa ta'dil mengatakan al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Celaan yang telah ditafsirkan disebutkan sebabnya lebih didahulukan daripada sebatas pujian. Dan di sini yang menjarah Abu Ja'far Ar-Razi membawakan tafsil dan penjelasan, yaitu bahwa dia buruk hafalannya. Maka tentu ini lebih dahulukan. Tapi ini masalahnya masalah yang boleh padanya ijtihad. Maka tidak perlu kita saling mengingkari. Saya merojikan pendapat jumhur. Jumhur berbeda pendapat lagi. Apakah sudah sampai bid'ah atau tidak? Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Dalilnya hadis Abu Malik Al-Ashja'i. Bahwa Abu Malik bertanya kepada ayahnya, "Hai ayahku, engkau salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Apakah mereka kunut subuh?" Apa kata siapa? Sahabat ayahnya ini, "Hai bunayya muhdas." Hai anakku, itu diada-adakan. Atas dasar ini Abu Hanifah berkata apa? Bid'ah. Sementara ahli hadis Imam Ahmad dan Imam Malik dan kebanyakan para ahlul hadis berpendapat sebatas tidak disyariatkan, tapi tidak sampai kepada derajat apa? Bid'ah. Sehingga di sini jumhur berbeda pendapat. Kalau saya sholat di belakang Imam Syafi'i bagaimana? Ikut kunut apa tidak? Kebanyakan para ulama jumhur mengatakan ikut. Mereka yang mengatakan bid'ah, tidak boleh, itu bid'ah. Nah inilah Pak, terjadilah perselisihan masalah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Bandung mau tanya. Sholat subuh doa kunutnya harus dibaca wajib atau tidak? Sedangkan saya belum hafal semuanya Buya. Mohon penjelasannya, terima kasih Buya. Masya Allah. Doa kunut dalam sholat subuh itu adalah sunnah yang sangat diharap di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Madhab lain mengatakan tidak sunnah seperti madhab Imam Abu Hanifah. Jika ada orang tidak kunut lalu katanya dia ingin ikut Imam Abu Hanifah, ya orang benar baik, nggak salah. Tapi kalau ada orang tidak kunut menyalahkan madhab Imam Syafi'i, dia telah salah. Imam Syafi'i juga pakai hujjah kok. Jadi kalau ada orang tidak kunut mengikuti Imam Abu Hanifah, taklid Imam Abu Hanifah adalah benar. Tapi kalau dia ikut kunut, dia meninggalkan kunut lalu mencaci yang kunut, dia salah. Karena Imam Syafi'i dengan hujah-hujahnya. Nah, kunut itu doanya adalah doa kunut jelas Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait sampai akhir. Cuman bagi siapapun yang tidak bisa menghafal kunut, maka jangan sampai Anda, karena Anda ikut madhab Imam Syafi'i, jangan sampai ketinggalan keutamaan kunut. Maka Anda bisa membaca doa apa saja. Barangkali karena Anda takut diketahui tidak hafal, ya jangan keras-keras deh. Baca aja Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi Anda tetap berdiri untuk kunut. Jadi kami perlu sampaikan dan perlu kita berpegang dengan madhab supaya kita tidak gampang terombang-ambing. Biarpun setelah itu kita mandang madhab lain adalah benar. Kita tidak perlu menyalahkan, tapi berpegang dengan madhab itu penting. Supaya istiqomah. Jangan sok tahu, ini saya bisa begini. Tidak. Anda sekali lagi Syafi'i, kunut adalah sunnah, bukan wajib, tapi sunnah, tapi sangat dihimbau. Maka dalam keadaan apapun, hendaknya Anda tetap kunut. Kalau Anda tidak hafal, Anda baca doa yang lain. Doa apa saja. Nama kunut artinya juga mengadu, memohon. Doa termasuk di antara ada doa Rabbana atina fid dunya. Bahkan kalau jadi imam pun karena dia nggak hafal kunut, hafalnya Rabbana atina, ya sah-sah saja kok. Dan jamaah nggak usah protes, itu tahu bahwa imamnya karena nggak hafal. Tapi mendapatkan pahala sama. Jadi jangan sampai ada yang meninggalkan kunut. Nah, kemudian kalau kita bermakmum di belakang orang yang tidak kunut,
Yakin dia tidak kunut karena mungkin Anda pergi ke India ketemu atau ke Turki sana, mereka madhab Abu Hanifah, mereka tidak pakai kunut, maka di saat Anda iktidal, Anda baca kunut yang paling pendek. Anda baca kunut singkat supaya Anda tidak ketinggalan, tapi Anda secara pribadi kunut. Dan ini tidak dianggap mukhalafah, melanggar. Karena apa? Anda tidak membuat kerjaan yang baru. Pun Anda iktidal setelah Anda rukuk, sholat subuh, di rakaat yang kedua, Sami Allahu liman hamidah, imam baca Rabbana, Anda juga baca dipercepat sedikit, lalu Anda doa kunut sesaat. Dimanapun Anda berada, mungkin Anda dimudahkan untuk umrah, amin. Atau haji, amin. Kemudian di sana kok tidak kunut, Anda tetap kunut di belakangnya, tapi sekiranya Anda bisa ngejar. Nah, ini kesunahan Anda tetap dapat, dan Anda tidak berbeda, tidak melanggar kepada sang imam kunut ya. Tapi kalau ada imam tidak tasyahud tsani, tasyahud yang kedua gak boleh ikut. Karena apa? Anda akan mukhalafah yang terlihat. Anda akan melanggar. Imamnya berdiri kok kita duduk waktu tasyahud. Tasyahud kan sunnah. Tasyahud sunnahnya sama dengan sunnah kunut. Nama sunnah abad. Maka kalau kunut kita membaca di belakang imam. Kalaupun imam tidak baca, kita membaca. Dipercepat. Yang enggak hafal tadi baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oh, enggak akan ketinggalan. Enggak akan terlalu lama. Bahkan imam belum sujud sudah selesai kok kita. Bahkan waktu sami Allahu liman hamidah kita baca cepat Rabbana lakal hamdu. Itu dan seterusnya. Kemudian setelah itu baca doa kunut ringkas, begitu ya. Jadi karena ini berpegang madhab itu penting. Kenapa? Supaya kita tidak gampang terombang-ambing. Fanatik madhab tanpa menjelekkan orang lain itu penting. Karena fanatik itu sebagai orang awam harus berpegang. Kalau enggak gampang bingung nanti. Loh kok begini? Begini ya. Enggak. Imam itu adalah orang-orang hebat. Imam Abu Hanifah di saat madhab Hanafi di saat mengatakan tidak ada kunut dengan hujah yang kuat. Tapi tidak boleh saling mencaci. Bahkan antara Abu Hanifah dengan madhab Syafi'i juga akrab sekali kok. Ulama-ulama diskusi yang baik. Yang ribut itu kan yang kecil-kecil itu suka caci maki. Di kalangan ulamanya biasa diskusi yang bagus. Baik seperti itu ya. Anda di Indonesia, madhab Imam Syafi'i, maka Anda baca kunut. Kalaupun Anda tidak hafal kunut, Anda bisa baca doa yang lainnya, doa apa saja, khususnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah sampai selesai. Itu saja, wallahu a'lam bissawab.